Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS dari mata kuliah pemrograman komputer saya dengan judul Implementasi Kalkulator Energi Listrik menggunakan pemrograman Python untuk estimasi biaya konsumsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maifan Zakia dengan NIM 230312608596 dari Offering C Angkatan 2023 dari program studi S1 Matematika di Universitas Negeri Malang dengan dosen pembimbing saya Pak Muhammad Yasin Eskom Mkom. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Energi listrik merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah tangga. Konsumsi energi listrik di rumah tangga semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan perangkat elektronik. Hal ini menyebabkan biaya pemakaian listrik menjadi salah satu komponen pengeluaran yang signifikan dalam anggaran biaya bulanan. Masyarakat seringkali kesulitan untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan konsumsi energi yang digunakan, sehingga diperlukan alat bantu untuk menghitung estimasi biaya tersebut. Pengembangan aplikasi kalkulator energi listrik berbasis Python dapat menjadi solusi yang dapat membantu pengguna untuk memperkirakan biaya konsumsi energi listrik. Aplikasi ini memungkinkan pengguna memasukkan parameter seperti daya perangkat dalam watt, durasi penggunaan dalam jam, dan tarif listrik per kWh. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka Tkinter untuk antarmuka grafis, aplikasi ini dapat memberikan hasil perhitungan secara cepat dan mudah dipahami. Keunggulan Python mencakup kemampuan multi-platform dan kecepatan eksekusi yang tinggi. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, mengembangkan aplikasi kalkulator energi listrik yang dapat menghitung biaya konsumsi berdasarkan input dari pengguna. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pengguna tentang pengelolaan biaya energi listrik. Selanjutnya kita masuk ke dalam flowchart-nya sendiri. Nanti di bagian flowchart-nya itu ada mulai, yang pertama. Yang kedua, kita mengumpulkan data. Yang ketiga itu ada perancangan aplikasi di Visual Code Studio. Yang ketiga, pengembangan aplikasi. Yang keempat, pengujian aplikasinya. Yang kelima, hasil. Dan selesai. Untuk algoritmanya sendiri, yang pertama yaitu pengumpulan data. Kita mengumpulkan data terkait parameter-parameter yang relevan seperti daya perangkat, durasi penggunaan dalam jam, dan tarif listrik atau per kWh. Menganalisis data listrik dari berbagai golongan pelanggan untuk memastikan aplikasi dapat mengakomodasi berbagai skenario penggunaan. Yang kedua yaitu perancangan aplikasi. Kita merancang antarmuka grafis atau GUI menggunakan pustaka Tkinter dalam Python. Yang selanjutnya kita merancang struktur data dan algoritma perhitungan yang efisien untuk menghitung biaya konsumsi energi listrik. Yang ketiga, kita mengimplementasi aplikasi. Kita menulis kode program di Visual Code Studio dalam bahasa Python untuk mengimplementasi fitur-fitur aplikasi, termasuk input data, validasi input, perhitungan biaya konsumsi energi, dan tampilan outputnya nantinya bagaimana. Dan kita akan mengintegrasi pustaka Tkinter untuk menciptakan antarmuka grafis yang interaktif dan mudah digunakan. Yang keempat, kita pengujian aplikasi. Kita melakukan pengujian unit atau unit testing untuk memastikan setiap fungsi dan modul dalam aplikasi itu berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kita mengevaluasi dan validasi hasil. Kita membandingkan hasil perhitungan dari aplikasi tadi dengan perhitungan manual untuk memvalidasi keakuratan dari aplikasinya sendiri. Kita masuk ke dalam kode programnya. Setelah kita ketahui, kita menggunakan Tkinter untuk membuat aplikasi GUI. Dan yang kedua adalah message box untuk menampilkan pesan ketika error jika input datanya itu tidak valid. Selanjutnya kita masuk ke fungsi perhitungan. Di situ ada def hitung biaya
saat tombol hitung biaya diklik itu akan muncul nantinya. Kita menginputkan daya, durasi dan tarif. Nantinya kita menghitung energi per kWh itu adalah daya dikali durasi per 1000, dan nantinya akan muncullah total per kWh nya itu berapa. Terus kita masuk ke membuat GUI Together. Kita menggunakan ini untuk membuat jendela utama aplikasi. Selanjutnya masuk ke membuat label. Nah, nantinya kita input daya, durasi, dan tarif pada label dan kolom entry sesuai diisi yang pengguna inginkan. Kita hitung label biayanya, dan selanjutnya kita menjalankan aplikasinya. Kita contohkan lampunya di rumah ada 5 dan itu adalah 10 watt masing-masing, dan kita langsung isikan dengan 50. Selanjutnya untuk durasi per jamnya itu 8 jam, dan terus untuk tarif per kWh nya nantinya kita isi dengan 1500. Kita hitung biayanya untuk 1 hari dalam penggunaan 5 lampu dengan 10 watt masing-masingnya. Kita hitung biayanya ketemunya Rp600. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Aplikasi kalkulator energi listrik telah berhasil dikembangkan menggunakan Python dan pustaka Tinker. Aplikasi ini dirancang untuk menghitung biaya konsumsi listrik berdasarkan input dari daya perangkat, durasi penggunaan, dan tarif listrik. Untuk fitur-fitur utama dari aplikasinya sendiri, yang pertama yaitu input daya. Kita memasukkan daya perangkat dalam satuan watt. Yang kedua itu kita menginputkan durasinya, pemakaiannya berapa jam. Dan yang ketiga kita ada input tarif. Kita memasukkan tarif listrik per kWh sesuai dengan golongannya masing-masing. Yang keempat kita ada output. Nanti aplikasinya akan menampilkan total biaya konsumsi listrik dalam format mata uang. Yang kelima kita memvalidasi inputkan. Kita memastikan bahwa semua input yang telah dimasukkan adalah angka positif dan tidak negatif. Dengan menggunakan kalkulator energi listrik, pengguna dapat lebih memahami pola konsumsi energi mereka. Aplikasi ini tidak hanya memberikan informasi tentang biaya, tetapi juga mendorong pengguna untuk menggunakan energi secara lebih efisien. Misalnya, pengguna dapat melihat dampak dari durasi penggunaan perangkat tertentu terhadap biaya bulanan mereka. Aplikasi ini juga membantu laporan penggunaan energi yang dapat membantu pengguna dalam merancangkan penghematan energi di masa mendatang. Dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami, pengguna dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait penggunaan perangkat elektronik. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.